Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan saya berharap kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal atau bilangan yang berbasis 10 ke dalam bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Tetap bersama saya di channel Aku Ingin Tahu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu, bertanya selalu. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagiannya. Lakukan pembagian sampai hasil bagi sama dengan 0. Apabila sisa bagi di atas 9, maka angkanya diubah. Misalnya, kalau sisa bagi sama dengan 10, diubah menjadi A. Kalau sama dengan 11, maka diubah menjadi B. Kalau sama dengan 12, maka diubah menjadi C. Kalau 13 menjadi D, 14 menjadi E, dan kalau 15 menjadi F. Sisa bagi tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Nah, urutan sisa bagi tersebut merupakan hasil konversinya. Contoh kasus pertama. Misalnya diketahui 11.240 untuk bilangan desimalnya. Nah, berapakah bilangan heksadesimalnya? Baik, cara menyelesaikannya adalah kita membagi bilangan desimal dengan 16. Jadi 11.240 dibagi 16, maka ketemu hasil bagi sama dengan 702 dan sisa baginya adalah 8. Berikutnya 702 kita bagi dengan 16, maka ketemu hasil baginya sama dengan 43 dan sisa baginya adalah 4. Selanjutnya 43 dibagi dengan 16 sama dengan 2 dan sisa baginya sama dengan 11. Selanjutnya 2 kita bagi dengan 16, maka ketemu hasil bagi sama dengan 0, sisa baginya sama dengan 2. Nah, seperti teori tadi di depan bahwa lakukan pembagian sampai hasil bagi mencapai angka 0. Sekarang hasil bagi sudah mencapai angka 0, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa dari pembagian ini kita urutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal atau dari bawah ke atas. Lihat anak panah seperti ini, sehingga didapatkan dari hasil bagi tersebut adalah 2B48. Jadi kenapa B? Nah, di sini seperti teori tadi, kalau sisa bagi di atas 9, maka konversinya tergantung berapa. Misalnya 10 itu sama dengan A. Nah, di sini karena 11 itu sama dengan B. Jadi untuk bilangan desimal 11.240 didapat konversian bilangan heksadesimalnya adalah 2B48.
Berikutnya, contoh kasus kedua. Diketahui bilangan desimalnya 2381. Nah, berapakah hasil konversian ke bilangan heksadesimalnya? Jadi cara menyelesaikannya adalah seperti tadi, kita akan bagi 16. Jadi 2381 kita bagi dengan 16, maka ketemu hasil baginya adalah 148 dan sisa baginya adalah 13. Berikutnya 148 kita bagi 16 lagi, sehingga ketemu hasil bagi sama dengan 9. Sisa bagi sama dengan 4. Selanjutnya 9 kita bagi 16, maka ketemu hasil bagi sama dengan 0. Sisa bagi sama dengan 9. Nah, karena di sini hasil bagi sudah mencapai 0, berarti kita tidak membagi lagi. Nah, baru kemudian kita akan urutkan dari yang paling akhir hingga ke yang paling awal atau dari bawah ke atas seperti anak panah ini. Nah, sehingga didapatkan konversian dari 2381 yaitu 94D, di mana D ini mewakili 13. Jadi didapatkan hasil untuk konversian ke bilangan heksadesimal adalah 94D. Baik. Nah, sekarang untuk contoh kasus ketiga kita akan melakukan pengujian, yaitu pengujian terbalik. Tadi kita sudah dapatkan hasil konversian dari bilangan desimal ke bilangan heksa yaitu 2381. Kita dapatkan konversi ke bilangan heksa yaitu 94D. Nah, sekarang kita akan uji apakah 94D untuk bilangan heksa, apakah benar itu hasilnya 2381 untuk bilangan desimalnya. Kita akan melakukan pengujian terbalik. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di tutorial sebelumnya. Untuk pengkonversian dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Baik, cara menyelesaikannya adalah kita akan buat atau kita akan tulis secara urut dari kiri ke kanan untuk bilangan heksadesimalnya yaitu 9, 4, dan 13 untuk mewakili D. Kemudian kita buat kolomnya. Nah, baru kita akan mengalihkan dengan deret hasil perpangkatan bilangan heksadesimal. Ini juga sudah kita jelaskan di tutorial sebelumnya. Itu deretnya untuk bilangan heksa yaitu 1, 16, 256, 4096 dan seterusnya. Nah, dari deret ini kita ambil dari yang paling kanan. Itu untuk 13 kita akan kalikan 1, untuk 4 kita akan kalikan dengan 16, untuk 9 kita akan kalikan dengan 256. Jadi 13 dikali 1 sama dengan 13, 4 dikali 16 sama dengan 64, dan 9 dikali 256 itu sama dengan 2304. Selanjutnya kita jumlahkan 2304 ditambah 64 ditambah 13 sama dengan 2381. Jadi benar adanya hasil konversian 94D untuk bilangan heksanya kalau dikonversi ke bilangan desimalnya yaitu sama dengan 2381. Atau dengan kata lain 2381 untuk bilangan desimal kalau dikonversi
dikonversikan ke bilangan heksa, maka hasilnya adalah 94D. Nah, sampai di sini teman-teman, silakan dicermati langkah-langkah ini. Mudah-mudahan cara ini bisa memecahkan masalah untuk pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Baik, berikutnya kita akan konversi bilangan heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16 ke bilangan oktal atau bilangan yang berbasis 8. Nah, contoh kasus di sini. Nah, untuk contoh kasus ini kita akan bahas di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua, dan kalau ada yang kurang jelas atau yang perlu dipertanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti akan saya jawab untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, and share. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.